Tentu saja, Wendy tidak akan menaikkan harga lagi. Kali ini, keluarga Chen dan keluarga Guo telah berhasil bekerja sama. Aset keluarga Chen meningkat 2 kali lipat. Pemimpin keluarga Chen memberinya 400 juta rupiah sebagai hadiah. Dia tidak ingin menghabiskan setengah dari uangnya untuk pot porselen yang dia tidak jelas ini. Jika iya, bukankah dia juga sebodoh Desta? Namun, biarkan Desta mengambil pot porselen ini dengan begitu mudah. Dia agak tidak puas dan berkata, "Aku akan menaikkan harga untuk terakhir kali. Bukankah anak ini sangat sengit dalam menaikkan harga? Aku akan menambahkan 20 juta lagi. Jika ada kemampuan, dia pasti akan langsung menaikkan harga menjadi 4 miliar. Wendy mendengus dan mengangkat papan lagi. 2 miliar 20 juta rupiah. Dibandingkan dengan kenaikan harga 2 kali lipat Desta. Penambahan harga Wendy yang sebesar 20 juta ini membuat para hadirin merasa konyol. Namun, dia sama sekali tidak sadar diri. Dia mengira itu akan mempermalukan Desta, tetapi dia tidak sadar itu hanya mempermalukan dirinya sendiri. Piero sedikit mengernyit. Tetapi segera merasa lega. Meskipun tindakan Wendy tidak menyenangkan, tetapi itu benar-benar bisa mengubah harga pot porselen itu dari 400 juta menjadi 2 miliar. Jadi dia kemudian menoleh ke arah Desta, menunggunya untuk menaikkan harga lagi. Namun, Desta menegakkan pinggangnya dan berkata, "Karena teman ini sangat menginginkan pot porselen ini, maka aku tidak akan menaikkan harganya lagi. Agar tidak mengambil keuntungan dari orang lain, aku akan menyerah penawaran." Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi wajah semua orang tiba-tiba menjadi indah. Wendy bahkan membuka mulutnya lebar-lebar dan matanya terbelalak seperti akan keluar. Brengsek ini kenapa tidak menaikkan harga lagi? Desta, kau mengakaliku." Dia tiba-tiba bangkit, menunjuk ke Desta dan memarahinya dengan keras. Desta mengangkat bahu dan berpura-pura seakan-akan tidak bersalah. "Dari mana aku mengakalimu? Aku sudah menaikkan harga. Tetapi kamu terus menaikkan 20 juta lebih tinggi dariku setiap kali. Ini menunjukkan bahwa kamu sangat menginginkan pot porselen ini, jadi aku akan memberikannya kepadamu. Tidak usah berterima kasih kepadaku." "Dasar bajingan!" Wendy berteriak padanya. Dia menggulung lengan bajunya dan bersiap memberi pelajaran pada Desta. Mateo tiba-tiba muncul bersama dengan orangnya. Dia menatap Wendy dengan dingin dan berkata, "Bukankah aku sudah memperingatkan kamu untuk tidak menimbulkan masalah lagi? Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan?" "Aku, bukan." Begitu dia melihat Mateo, Wendy tiba-tiba menjadi bisu, dan percakapannya menjadi terbelit-belit. Dia hanya ingin mempermalukan Desta, tidak sangka bahwa anak ini akan tiba-tiba tidak menawarkan harga lagi. Otaknya benar-benar rusak untuk menghabiskan 2 miliar 20 juta rupiah untuk membeli porselen ini. Tetapi pada pelelangan hari ini, dia mewakili keluarga Chen. Jika benar-benar menyesalinya, maka takutnya keluarga Chen akan menjadi bahan tertawa di seluruh distrik Sanbaku. "Hei, kamu mau membelinya atau tidak?" Bibir Desta tergantung dengan senyum bijaksana, menatap Wendy. Wendy membuka mulutnya dan pada akhirnya dia berkata dengan suara serak dan sambil menggertakkan giginya, "Beli." Mendengar ini, Mateo mendengus dan berbalik untuk pergi. Melihat konflik itu telah mereda, Piero kemudian menanyakan harga lagi. Tentu saja tidak ada yang akan menaikkan harga lagi kali ini. Akhirnya pot porselen itu dibeli oleh Wendy dengan harga 2 miliar 2 juta rupiah. Tiba-tiba ada ledakan tepuk tangan yang meriah di dalam ruangan pelelangan itu, yang hampir meningkatkan tekanan darah Wendy. "Kakak Desta, kamu sangat licik. Kamu sudah tahu bahwa Wendy ingin bertentangan denganmu untuk menawarkan harga. Ini adalah teknik memancing yang baik." Vero jatuh ke dalam pelukan Desta sambil tertawa ketika melihat Wendy berekspresi seakan menelan lalat mati. Desta menyentuh hidung Vero dan berkata dengan kesal, "Sebenarnya, aku benar-benar menginginkan pot porselen itu, tetapi siapa sangka pria itu terus menantang denganku, jadi aku memberikan padanya saja." Ketika pot porselen ini muncul, hati Desta langsung merasa seolah-olah ada sesuatu di dalamnya, seolah-olah ada sesuatu di dalam pot porselen yang menariknya.
Setelah berpikir, dia memutuskan untuk melelang pot ini dan melihat apa yang terjadi. Tetapi sekarang pot porselen itu telah dilelang pergi oleh Wendy, dia hanya bisa menyerah. Setelah selingan sebentar ini, pelelangan tetap dilanjutkan. Desta melihat beberapa benda kecil yang menarik di belakang dan masih akan berpartisipasi dalam penawaran. Sebaliknya, Wendy yang awalnya berjanji untuk melelang beberapa perhiasan untuk Estrada. Tetapi sekarang dia telah menghabiskan 2 miliar untuk membeli pot porselen yang tidak berguna itu. Hatinya terus meneteskan darah tanpa henti, bagaimana mungkin dia masih rela untuk mengeluarkan uang lagi. Tetapi ketika dia melihat Desta membeli beberapa jepit dan gelang giok kuno untuk Vero, dia sangat marah. Wajah Estrada juga sangat suram, kalau bukan karena situasi di dalam ruangan tidak cocok, dia pasti akan membuang muka dan pergi. Segera, pelelangan akan sampai di tahap terakhir. Piero mengambil napas dalam-dalam dan menatap Matteo yang ada di bawah panggung. Matteo mengangguk, membawa 2 pengawal dengan keterampilan yang luar biasa, mengeluarkan bintang laut dari brankas di belakang panggung, dan dengan hati-hati membawanya ke meja lelang. Pada saat yang sama, mereka tidak pergi, tetapi berdiri di 4 sudut panggung dan mengawasi setiap pergerakan di sekitar mereka dengan waspada. Jelas, nilai bintang laut ini sangat luar biasa, mereka harus menghadapinya dengan seluruh kekuatan dan perlindungan untuk mencegah kecelakaan. Para hadirin semua, benda berikutnya yang akan keluar adalah barang terakhir malam itu, bintang laut. Piero menunjuk ke bintang laut yang ditutupi dengan kain sutra merah dan memperkenalkannya dengan nada yang jelas dan tajam seperti burung kepodang. Perancang bintang laut, Tuan Steve. Melihat langit malam utara, tiba-tiba muncul aurora pada malam tanpa inspirasi. Dalam cahaya biru muda yang terang, sebuah bintang memancarkan cahaya terang, bersinar dan menawan seperti bintang-bintang yang dipantulkan di laut. Dia sangat terinspirasi oleh malam itu sehingga dia mulai membangun harta di dalam hatinya dengan satu-satunya berlian bintang yang bersinar di dunia. Butuh waktu 3 hari berturut-turut untuk keluar dari ruang desain. Ketika dia keluar, seluruh tubuhnya kelelahan dan langsung jatuh ke dalam pelukan asistennya, dan di tangannya, dia memegang liontin bintang laut yang unik ini. Dikatakan bahwa orang yang memiliki liontin itu dapat bertemu dengan cinta yang abadi dan unik di dunia, dan tidak pernah berubah sampai mereka tua dan mati. Harus diakui bahwa Piero memiliki kemampuan berbicara yang kuat. Meskipun banyak orang telah melihat perkenalannya dalam undangan sebelum datang. Tetapi setelah mendengar perkenalan dari Piero, mereka masih memiliki perasaan semacam kehadiran, seolah-olah mereka telah menyaksikan proses kelahiran bintang laut dengan mata mereka sendiri, sangat luar biasa. Dan para wanita yang hadir itu telah meraih lengan pasangan pria mereka dan mengguncangnya bagaimanapun caranya. Jangankan di foto. Desain unik liontin bintang laut. Hanya dengan ungkapan cinta abadi dan unik, sudah cukup untuk menangkap hati semua wanita. Para pria itu juga mengepalkan tangan mereka dan diam-diam bersumpah untuk mendapatkan liontin ini. Piero akhirnya membuka kain sutra merah untuk menunjukkan bintang laut yang sebenarnya kepada para hadirin setelah suasana tempat itu didorong hingga puncak. Pada saat yang sama, dia mengumumkan dengan keras. Para tamu yang terhormat, harga bintang laut malam ini akan dimulai dari 20 miliar. Semua tamu yang ingin berpartisipasi dalam pelelangan tidak boleh kurang dari 2 miliar. Sekarang, pelelangan dimulai.